Bismillahirrahmanirrahim. Pak Egi minta, ini bagian dari ceramah beliau, supaya dibaca dulu. Mana dia? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa, betul? Ya. Yang telah diberi nikmat oleh Allah. Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang yang beriman. Allahu Akbar. Lagi. Oke, saya baca karena ini ayat Quran, saya harus baca dengan penuh hikmat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, terjemahannya ya. Berkatalah dua orang laki-laki di antara mereka yang bertakwa. Dua orang ya, yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa katanya? Serbulah mereka melalui pintu gerbang negeri itu. Jika kamu memasukinya, niscaya kamu akan menang. Dan bertakwalah kamu hanya kepada Allah jika kamu orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih. Itu tadi surat Al-Maidah ayat 23. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu di belakang semuanya dengar apa tidak? Lo? Nah, tadi itu surat Al-Maidah ayat 23. Dalam konteks teori gerakan ada anomali gitu Pak Yusuf. Anomalinya adalah dua orang kok serbu, diksinya kok serbu. Serbu itu biasanya satu peleton paling sedikit, satu batalion, satu divisi. Itu pantas pakai istilah serbu. Tapi menarik, Allah membuat satu anomali. Dua orang pun kalau benar-benar menyerbu, itu dipastikan oleh Allah menang. Allahu Akbar. Dua orang itu adalah Musa dan Harun. Karena ini peristiwa menghadapi Fir'aun. Dan dibuktikan oleh Allah ketika Musa dan Harun mendatangi istana Fir'aun, Fir'aun tidak mampu mengalahkan argumentasinya. Ya. Nah, pertanyaan seriusnya, apakah ayat Al-Quran ini cuma berlaku di masa lalu? Ini kejadiannya 3.500 tahun lalu loh. Karena masa lalu. Tidak, kemampuan kita lah sebagai orang intelektual mampu memahami secara jelas. Dua orang hari ini itu udah Allah setting sedemikian rupa, Allah takdirkan namanya Anies Baswedan dan Caimin. Logikanya kalau dua orang ini datangin Jokowi, keder pasti Jokowi itu. Jadi kalau tadi ada yang sering nggak usah datang tuh nggak ngerti ilmu hukum, nggak ngerti politik menurut saya itu. Jadi tidak salah Legis, Yusuf dan Pak Jenderal nih ya, ngomong Mas Sauki juga, kita audiensi ke rumah Anies karena pasti ini fenomena politik yang akan berubah. Dan keuntungannya apa? Tidak ada korban rakyat, tidak ada korban. Ingat 2019 ada 9 orang mati ditembak. Saya masuk penjara. Korban. Siapa yang mau bela? Nggak ada. Betul kata tadi Ibu Menu tuh. Mereka enak-enak aja kita jadi korban. Jadi tidak bermaksud untuk provokasi. Cuma ini memahami Al-Quran tuh bagaimana ada kata begitu. Yang Allah udah beri nikmat kan yang dua orang itu dalam konteks Indonesia hari ini. Kenikmatan punya masa yang banyak. Paling tidak hari ini kalau betul hitungan KPU itu 40 juta yang dukung Anies.
Jangan 40 juta lah kebanyakan. 1 juta aja seperti judul kita, sejuta rakyat kepung KPU. Itu akan menang. Ini Quran. Siapa yang mau berandah Quran? Kecuali orang kafir. Oleh karena itu, sekali lagi, ya, jangan justru kita panitia atau perelawannya itu tidak mengkondisikan ini. Ini kan secara konstitusional. Apa yang dilanggar kalau cuma datengin Jokowi berdua dia? Tapi opininya akan berubah jauh ketimbang ribuan massa nanti korban yang meninggal. Apa mau kalau diri Anda yang meninggal? Nggak mau juga. Jadi jangan suruh orang meninggal kita yang enak-enak. Kan yang mau jadi presiden Anies sama wapresnya Caimin. Kenapa dia enak-enak aja? Kenapa uncang-uncang kaki aja? Ya. Oleh karena itu, kesadaran kita harus sama ini persepsinya. Ini tidak ada bagian untuk memprovokasi. Ini bagian ibadah karena ada di Al-Quran. Kecuali nggak ada di Al-Quran, berarti saya ngada-ngada. Ini dua orang yang diberi nikmat dan takwa. Kan kita tahu Anies orang yang bertakwa. Insya Allah Caimin juga begitu. Kalau ini digerakkan, janji Allah dikasih kemenangan. Jadi gerakannya jangan 19 dan 22 saja. Kan mulai tanggal 1 besok ada. Kita di tempat lain kemarin dengan Pak Yusuf juga, tanggal 3 dan tanggal 5 buat warming up. Datang. Ya ini sukarela saja kalau mau. Oleh karena itu nanti bisa ukur. Jadi datangnya lo lagi apa tidak? Berapa jumlahnya terus gitu, terus lagi bergelombang, snowball seperti salju. Baru puncaknya 19. Karena begini logika hukumnya. Emangnya putusan baru dibuat nanti tanggal 22? Ya enggak lah. Dikondisikan dari tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Ini sidangnya. Perdebatan dan segala macam. Kalau nggak ada pengaruh sedikit pun gerakan massa, mereka merasa udah di atas angin. Karena secara hukum mahkamah kalkulator itu benar adanya karena diatur di undang-undang MK. Kalau ke MK hanya perselisihan suara. Adapun kecurangan dan pengkhianatan konstitusional itu urusan di Bawaslu. Kemudian di DKPP dan kemudian ada ini karena KPU wilayah Tun Tata Usaha Negara harus ke PT UN. Mestinya ketika Prabowo Gibran dinyatakan menang tanggal 20 Maret, tanggal 21-nya harusnya bikin gugatan ke PT UN untuk batalkan. Kita nggak ke situ. Di situlah debatnya kita dengan tim hukum yang tidak sepakat. Biar tahu bos. Jadi saya keluar karena pikiran-pikiran saya nggak banyak diterima, ya males lah. Adanya saya sama tidak saya sama aja. Nah sekarang saya lebih milih gerakan people power. Nah, oleh karena itu teori yang saya sampaikan berdasar Quran jangan ditolak dong. Turun rame-rame. Turun rame-rame kalau takut pakai istilah people power. Dan ini dijamin dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45 bahwa negara kita adalah berdasar kedaulatan rakyat dan bersifat republik. Ayat 1-nya republik itu kembali ke kita rakyat, publik itu rakyat. Jadi ini negeri bukan monarki, bukan dinasti, tapi republik. Berarti kita semua, kita yang berdaulat. Masa menggerakkan dua orang ini aja nggak bisa? Ingat baik-baik, jangan menikmati di atas pengorbanan kita dong. Kalau dia berkorban berani melawan, kita berkorban juga lebih berani. Karena kita nggak ada kepentingan. Betul apa tidak? Kok kalau bilang dua orang tadi nanti dia ada masalah? Ya memang harus ada masalah mau jadi pemimpin, mau nggak ada masalah. Saya kira begitu saudara. Takbir. 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 Apa arti Allahu Akbar?
Artinya presiden kecil, menteri, gubernur, diri kita, semuanya yang besar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, oke, satu hal yang tadi perlu kita tambahkan adalah pengumuman